Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hukum harus ditegakkan, namun hak asasi manusia jangan sampai dilupakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dewan juri yang kami hormati, sebelum masuk pada mosi perdebatan kali ini, izinkan tim kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Friel Mairah Ain sebagai pembicara pertama, Alenia Ramadini sebagai pembicara kedua, dan juga Imatul Aziza sebagai pembicara ketiga. Kami bertiga dari tim Dewi Sartika. Mosi pada perdebatan kali ini adalah pencabutan hak politik narapidana korupsi seumur hidup. Sebelum menyampaikan poin demi poin dari argumen secara mendalam, izinkan saya untuk mengulas definisi penting dari beberapa kata yang ada dalam mosi perdebatan kali ini. Dilansir dari dijenpp.kemenkumham.go.id, hak politik adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, serta hak untuk ikut serta dirikan partai politik. Sedangkan koruptor, menurut KBBI, adalah orang yang melakukan korupsi atau penyelewengan uang negara. Baru-baru ini muncul fenomena upaya pemberantasan kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Terdapat wacana dan tuntutan untuk memberikan hukuman pidana tambahan bagi para pelaku koruptor dengan mencabut hak politik yang dimilikinya seumur hidup. Tentu saja hal ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Di satu sisi, korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis yang harus segera diobati. Pencabutan hak politik ini merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh hakim untuk memberantas kasus korupsi yang semakin marak terjadi di Indonesia, serta bisa menjadi instrumen baru bagi para penegak hukum untuk memberikan efek jerah bagi para koruptor. Namun, di lain sisi, pencabutan hak politik ini juga merupakan pencabutan terhadap hak asasi yang jika salah dalam penerapannya tentu bisa menimbulkan banyak sekali kerugian dan permasalahan di kemudian hari. Pencabutan hak politik yang telah diatur dalam undang-undang memiliki batas waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 38 KUHP buku ke-1 mengenai pidana tambahan. Sedangkan pencabutan hak politik yang tidak diberi batasan waktu tentu sangat tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, karena hak untuk dipilih dan memilih merupakan hak fundamental setiap warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat demi menjaga dan menghargai hak asasi manusia pelaku, pembatasan terhadap jangka waktu pencabutan hak politik ini tetap perlu dilakukan. Namun, mengenai lama tidaknya jangka waktu pembatasan tersebut bisa disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan agar bisa tetap memberikan keadilan bagi para korban atas kejahatan kasus korupsi tersebut. Oleh karena itulah, mengenai pembahasan lebih lanjut akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Dewan Juri kami hormati, sekian yang dapat saya sampaikan sebagai pembicara pertama. Terima kasih. Immanuel Kant pernah berkata, dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain, dan dalam etika dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Fenomena korupsi di Indonesia sudah menjadi berita hangat yang sering didengar dan dibicarakan. Korupsi di Indonesia sudah menjadi virus yang sedemikian parah dan akut, bahkan telah menyebar di banyak sektor pemerintahan. Adanya korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi dilakukan oleh orang-orang yang menduduki kekuasaan tertentu. Banyak dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi, seperti merusak kestabilan ekonomi dan keamanan negara. Korupsi pun berdampak terhadap hak-hak masyarakat dari negara yang seharusnya tersalurkan menjadi tidak tercapai. Masalah ini perlu ditanggulangi dan diperangi bersama. Maka dari itu, saya sebagai pembicara kedua dengan posisi pro sangat mendukung adanya wacana pencabutan hak politik koruptor sebagai pejabat publik hingga seumur hidup. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari saya setuju dengan pencabutan hak politik koruptor hingga seumur hidup. Poin pertama adalah pejabat publik haruslah mereka yang bersih dan tidak memiliki rekam jejak negatif. Seperti kita ketahui bersama, korupsi di Indonesia sudah menggurita dan menjadi kanker ganas stadium 4 yang susah disembuhkan. Hal ini diperparah dengan fakta yang sering kita lihat di berbagai media, bahwa terpidana kasus korupsi sudah tidak mempunyai rasa malu lagi, tampil di depan publik sembari mengumbar senyum dan melambai ke kamera, seolah tak ada rasa penyesalan di benak mereka. Seperti terpidana kasus korupsi EKTP Setia Novanto dan terpidana korupsi Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari.
Bertolak belakang dengan yang terjadi di negara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Eropa. Pejabat yang ditangkap dan ditahan atas perkara korupsi langsung mengundurkan diri. Mereka pun tak mampu menahan rasa malu saat lensa kamera menyorot wajahnya. Selain itu, merujuk pada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti diketahui bersama, tindakan korupsi sangat merugikan negara. Rakyat pun secara tidak langsung merasakan dampak dari ulah para koruptor. Hal ini bisa kita lihat dari masih banyaknya kemiskinan, pengangguran, serta kebutuhan hidup yang semakin mahal. Jika banyak pihak menyatakan bahwa pencabutan hak politik koruptor pejabat publik hingga seumur hidup menciderai aspek-aspek hak asasi manusia, maka yang perlu diperhatikan setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM perorangan lainnya. Para koruptor seakan tak menghiraukan hak-hak rakyat yang terabaikan karena ulah mereka. Maka dari itu, kiranya para kandidat pejabat publik haruslah mereka yang bersih dan tidak memiliki rekam jejak negatif. Penduduk kita hampir mencapai angka 300 juta jiwa. Tentunya pasti banyak figur dan kandidat pejabat publik lain yang cerdas, berintegritas, berwawasan luas, serta yang paling penting bukan ex-narapidana yang layak menjadi pemimpin bangsa. Terlalu beresiko apabila mempertaruhkan nasib bangsa Indonesia di tangan mereka yang memiliki rekam jejak negatif, utamanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Poin kedua adalah pencabutan hak politik koruptor pejabat publik hingga seumur hidup perlu dilaksanakan untuk pemberian efek jera. Merujuk data yang dikeluarkan ICW, sepanjang tahun 2021 terdapat sekitar 1.282 perkara korupsi yang disidangkan dengan jumlah total terdakwa 1.404 orang. Meski dalam kondisi pandemi, jumlah perkara korupsi yang disidangkan naik cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, hasil survei lembaga Transparency International Organization menyebutkan sepanjang tahun 2021 Indonesia meraih indeks persepsi korupsi di angka 38 dan masih jauh dari skor rata-rata global yakni 43. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia masih membudaya dan sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, pencabutan hak politik koruptor pejabat publik hingga seumur hidup adalah tindakan yang patut didukung untuk pemberantasan korupsi. Para pelaku akan berpikir ribuan kali sebelum melakukan aksinya karena terbayang vonis pencabutan hak politik seumur hidup, sehingga fungsi hukum sebagai a tool of social engineering dapat terwujud. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya tegaskan sekali lagi bahwa saya sangat mendorong adanya pencabutan hak politik koruptor pejabat publik hingga seumur hidup demi meminimalisir dan mengurangi praktik korupsi yang marak terjadi di negara kita. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Peraturan seringkali dapat disiasati, namun asas kepatutan dan etika janganlah dikhianati. Najwa Shihab, Dewan Juri yang kami hormati, di sini saya selaku pembicara ketiga bertindak sebagai pembicara kontra akan menegaskan bahwa saya sangat menolak adanya pencabutan hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang perlu diberantas hingga ke akar-akarnya. Namun, jika pilihan tersebut jatuh kepada pencabutan hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup, maka disitulah upaya penegakan hukum telah mencederai adanya nilai-nilai konstitusi sekaligus tidak bisa mewujudkan adanya keadilan sebagai mahkota dari negara hukum. Selanjutnya, Dewan Juri yang kami hormati, upaya pencabutan hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup dinilai dapat mencederai adanya prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebab sejatinya hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat 1 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwasanya setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, konsekuensinya hak politik tidak boleh sama sekali dicabut apalagi dihilangkan sebab kedaulatan tetaplah berada di tangan rakyat.
Selain itu, jika para koruptor telah secara berani, jujur dan terbuka terhadap publik, maka publik pun sendiri bisa menilai dan memilih siapakah pemimpin yang menurut mereka baik bagi kehidupannya. Hal ini sesuai dengan kasus yang telah dialami oleh Profesor Hamid Rizal yang merupakan Bupati Natuna yang menjabat dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Pada tahun 2009, beliau dinyatakan KPK sebagai salah satu koruptor dana bagi hasil migas sebesar 72,20 miliar dan divonis 3 tahun penjara. Namun, setelah bebas, beliau diangkat kembali menjadi Bupati Natuna dalam periode tahun 2016 sampai 2021. Dan sepanjang perjalanannya, beliau tidak lagi pernah melakukan tindak pidana korupsi. Dari hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa rakyat telah berdaulat untuk memilih pemimpin yang menurut mereka baik, serta bupati tersebut telah menjalankan kewajibannya dengan baik setelah dipilih kembali menjadi wakil rakyat. Selain itu, regulasi terkait adanya hukuman bagi para pelaku koruptor sudah ada dan sudah relevan. Regulasi ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 1 Poin G yang menyebutkan bahwasanya bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dan diancam pidana selama 5 tahun penjara atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Hal ini sesuai dengan kasus yang telah dialami oleh Nur Hasan, salah satu ketua DPC Hanura yang merupakan salah satu koruptor pembangunan dana musola sebesar 40 juta rupiah. Setelah menjalani hukuman pidana dan bebas, beliau kembali mencalonkan dirinya pada Bacalek DPRD Kabupaten Rembang. Dan beliau mengatakan bahwa majunya dirinya di Pileg tahun 2019 ini adalah atas permintaan rakyat. Dan hal ini tersebut terjadi ketika rakyat sudah mengetahui status dirinya sebagai mantan narapidana. Dan pada akhirnya pada tahun 2019 beliau resmi menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Rembang. Oleh karena itu seharusnya wacana pencabutan hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup ini tidak diterapkan karena tidak patut dan tidak pantas untuk Indonesia ini. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan data dan fakta yang kami sampaikan di atas, kami memberikan solusi dan rekomendasi untuk melakukan pengoptimalan hukuman pokok bagi para pelaku koruptor, yakni dengan memberikan pidana penjara sesuai dengan tingkat korupsi yang telah dilakukan, yang tentunya hal ini harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tidak melanggar hak asasi manusia. Yang kedua adalah dengan melakukan pendidikan atau sosialisasi melalui peran lembaga kemasyarakatan atau sekolah-sekolah mengenai politik yang baik, bahkan dapat pula dimasukkan dalam kurikulum di sekolah, sehingga setiap warga negara dapat dengan bijak menggunakan hak politiknya ketika telah dipilih menjadi wakil rakyat. Oscar Wilde pernah berkata, setiap orang belum tentu baik, tetapi akan selalu ada kebaikan dalam setiap diri seseorang. Jangan terlalu cepat menilai diri seseorang, karena setiap seorang yang suci pasti punya masa lalu, dan setiap pendosa pasti punya masa depan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dewan juri yang kami hormati, izinkan saya selaku pembicara pertama dan juga sebagai perwakilan dari tim Dewan Sartika untuk menyampaikan closing statement atau kesimpulan terkait mosi pada perdebatan kali ini, yaitu pencabutan hak politik narapidana korupsi seumur hidup. Sebagai langkah progresif untuk menyelesaikan masalah korupsi yang semakin marak terjadi, dibutuhkan instrumen baru bagi penegak hukum, selain hukuman pidana pokok, untuk memberikan efek jera bagi para koruptor. Salah satunya yakni dengan mencabut hak politik yang dimiliki oleh pelaku. Pejabat publik seharusnya adalah mereka yang tidak memiliki rekam jejak negatif, mengingat masih banyak orang yang layak, berpotensi, serta harus diberi kesempatan untuk duduk di kursi pemerintahan. Namun, di sisi lain, pencabutan hak politik ini juga merupakan suatu hal yang dinilai dapat mencederai prinsip hak asasi manusia. Karena hak untuk dipilih dan memilih merupakan hak fundamental setiap warga negara yang telah dijamin oleh undang-undang. Selain itu, regulasi mengenai pencabutan hak politik ini juga sudah ada dan sudah relevan di hukum Indonesia. Maka dari itu, batas waktu pencabutan hak politik ini juga tetap perlu dilakukan untuk menghargai hak asasi manusia pelaku.
Dengan juri kami hormati, kami juga memberikan solusi dan rekomendasi agar dilakukannya pengoptimalan hukum pokok atau memberikan pendidikan atau sosialisasi melalui lembaga kemasyarakatan politik dengan baik agar setiap orang dapat dengan bijak menggunakan hak politiknya ketika memimpin. Pada akhirnya saya ingin menyampaikan peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan. Ia bahkan bisa bertentangan dengan prinsip keadilan. Sekian dari saya, terima kasih.